nabiyina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ahbabi fillah, azakumullahu jami'an. Kita lanjutkan kembali kajian kita. Hadis berikutnya itu hadis yang ke-10. Silakan. Hadis keberapa? 9. Baik, hadis yang ke-9 kalau begitu. Hadis yang ke-9. Tentang masalah ini ya, masalah takdir ya. Hadis ke-9. Belum ya, hadis ke-9 ya. Baik. Hadis ke-9 berarti hari ini. Baik, siapa yang mau takdim silakan. Pendek sekali hadis ini kalau tidak salah, hadis ke-9. Kullu syai'in khalaqnahu biqadar hatal kais wal ajiz. Siapa yang menyebutkan hadisnya secara lengkap dengan takhrijnya atau sesuai dengan yang ada di sini saja, takhrij ringkasnya rawahu Muslim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ahsanallahu ilaikum. Al-hadits at-tasi' an Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu syai'in biqadarin hatta al-'ajz wal kais, rawahu Muslim. Barakallahu fiik. Tafadhal. Ikhtar. Nah. Masya Allah. Lanjut. Yang seperti ini yang perlu dilatih. Masya Allah. Ada saniman? Hamad atau Hamad? Bagaimana cara membedakannya? Lanjut. Nanti hilang kepalanya. Lanjut. Masya Allah. Tabarakallah. Taibah bin Sainam. Malik. Nah. Sallallahu alaihi wasallam. Nah. Abdullah bin Umar? La. Abdullah bin Amr bin As. Ana nah. Baik, lanjut. Nah. Sallallahu alaihi wasallam. Ini. Nah. Itu dikasih baris itu kitabnya, itu Abdullah bin Amr bin As ya, bukan Abdullah bin Umar bin Khattab. Dari sahabatnya Abdullah bin Amr bin As. Yang membedakannya itu adalah waw itu. Nah. Lanjut. Rawahu siapa? Muslim. Nah, itu dari kitab Muslim, Imam Muslimnya langsung. Jazakallah khair. Tafadhal, antum ambil 2. Jazakallah khair. Usaha lebih enggak boleh dong disamakan dengan yang cuma hafal matan ringkas. Baik. Antum mau 3? 2 saja. Siapa lagi silakan. Masya Allah. Ini mengingatkan kita ya di kuliah hadis. Beginilah kurang lebih dihafal hadisnya. Jadi setiap perawi, setiap rijal itu ditahu siapa orangnya. Kedudukannya bagaimana dalam pandangan para ulama hadis. Baik. Masya Allah. Tabarakallah. Masya Allah. Siapa lagi yang bisa menghafal secara lengkap ini sanadnya? Cuma 1 saja rijal di sini. Tabarakallah. Alhamdulillah. Ini motivasi bagi yang lainnya, Masya Allah. Bahwa ternyata bisa jadi hafal itu hadis dengan perawinya. Dan diantara keutamaannya, menghafal hadis dengan sanadnya itu apa? Pertama jelas, menguatkan daya ingat, menguatkan hafalan. Kalau nama-nama saja antum bisa hafal,
apalagi Al-Quran. Al-Quran itu sudah dijamin memang oleh Allah, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr fahal mim muddakir. Al-Quran ada jaminannya bahwa dia dimudahkan. Sedangkan hadis tidak ada jaminannya. Seperti maksudnya yang dimaksud di sini adalah menghafal perawi-perawi seperti ini. Tidak ada jaminan bilang dimudahkan, tapi harus ada usaha. Makanya kata para ulama, ketika setelah menyebutkan hadis yang panjang tentang bab azan, la yunalul ilm birohatil jasad. Ilmu tidak didapat kecuali dengan susah payah. Tidak didapat dengan jasad yang istirahat. Baiklah, kita masuk ke hadisnya. Hadis yang ke-9. Hadis tentang segala sesuatu itu sudah ditakdirkan, bahkan termasuk ya kelemahan dan rasa malas. Baik. Kullu syai'in biqadarin. Ya, qadar di sini nakirah yufidul umum. Jadi termasuk qadar apa ini? Kauni. Hatta al-ajaz wal kas. Al-kais itu malas ya. Bahkan kita lemah dan malas itu sudah bagian dari takdir. Baik, kita lihat penjelasan Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam hadis ini. Beliau berkata, Hadzal hadis mutadhamminun li aslin azimin min usulil imanis sittah. Hadis ini merupakan pokok ya dari fondasi iman yang 6, yakni rukun iman yang 6, yaitu al-iman biqadarihi khairihi wa syarrih. Beriman kepada takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Dan itu sudah kita lewati di Arba'un An-Nawawi, bahwasanya ada sekelompok orang di Basrah menolak takdir. La qadar kata mereka. Tidak ada namanya takdir, yang mereka dinamakan kelompok qadariyah. Nisbat terhadap kelompok yang mengatakan bahwasanya Allah tahu sesuatu itu setelah terjadinya. Jadi mereka tidak meyakini ilmu Allah dan mereka tidak meyakini yang namanya takdir. Dan kelompok ini dinamakan oleh Nabi majusinya umat ini. Karena mereka mengatakan bahwa ya perbuatan manusia itu diciptakan oleh manusia itu sendiri. Jadi ada dua pencipta di sini. Pencipta yaitu Allah dan pencipta perbuatannya yaitu manusia. Seperti Majusi. Majusi itu memiliki dua Tuhan. Tuhan An-Nur, yaitu mereka mengatakan cahaya itu berkaitan dengan kebaikan, dan Tuhan kegelapan, itu semua yang berkaitan dengan keburukan. Majusi penyembah api. Nah, Ibnu Umar ketika mendengarkan tentang mereka, apa kata Ibnu Umar? Nah, ini baru Abdullah bin Umar. Dia berkata bahwasanya kalau kau bertemu lagi dengan mereka, katakan kepada mereka bahwasanya Ibnu Umar berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dari Ibnu Umar sampai mereka mengimani yang namanya takdir. Demi Allah, andaikan mereka memiliki emas sebesar gunung Uhud, lalu mereka menginfakkannya, maka Allah tidak akan menerima dari mereka sampai mereka beriman kepada takdir. Karena Nabi SAW bersabda, nah disebutkanlah hadis Umar bin Khattab yang ketika Nabi didatangi oleh siapa? Malaikat Jibril yang mengajarkan Nabi tentang rukun Islam, rukun iman dan ihsan serta sebagian tanda-tanda hari kiamat. Nah, inilah bahwa rukun iman ini bukan masalah sepele, bahkan orang bisa dikeluarkan dari area iman kalau orang tergelincir atau orang menyimpang dalam masalah pokok ini. Baik, beliau mengatakan lagi wa huwal imanu bil qadari khairihi wa syarrih. Ya, uluhu wa murruhu. Yang manisnya maupun yang pahitnya, yang baiknya maupun yang buruknya.
ammuhu wa khassuhu, takdir umum maupun takdir khusus, sabiquhu wa lahiquhu, ya yang lalu maupun yang akan datang, bi an yata'arraful 'abdu anna ilmallahi muhitun bi kulli syai', dan supaya para semua hamba tahu ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu, wa annahu alima a'malal ibad, bahwasanya Allah Maha mengetahui seluruh perbuatan hamba, khairuha wa syarruha, ya baik yang buruk maupun yang baik, atau yang baik maupun yang buruk, wa alima jami'a umurihim wa ahwalihim, dan Maha mengetahui semua perkara mereka dan keadaan mereka, kondisi mereka. Wa kataba dzalika fil lauhil mahfuz, dan Allah Subhanahu wa taala menulis hal tersebut semuanya di Lauhul Mahfuz. Allah sudah menulis semuanya di Lauhul Mahfuz berapa tahun? 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Jadi inilah yang dimaksud bahwa semua muqaddar, semua sudah ditakdirkan, yakni ditulis di Lauhul Mahfuz. Ya, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Ini yang dimaksud adalah kolam apa? Lauhul Mahfuz. Jadi pulpen yang menulis takdir, tinta yang mengering, itu dimaksud adalah Lauhul Mahfuz. Jadi semua yang akan terjadi sampai hari kiamat itu sudah ditulis oleh Allah. Kalau ada yang bertanya, lalu bagaimana ada terjadi perubahan-perubahan takdir? Seperti hadis Ibnu Mas'ud misalnya kan, yang mengatakan bahwa wa yursalu ilaihil malak fayunfuhu fir ruh wa yu'maru bi arba'i kalimat bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'id. Betul tidak? Itu kan baru ditulis kapan? Pas janinnya baru mau dilahirkan. Nah, terus ada hadis lain bahwa ada beberapa amalan yang menyebabkan rezeki lapang dan umur panjang, diantaranya menyambung tali silaturahim. Itu kan ada perubahan. Jadi kalau kita tidak menyambung silaturahim berarti bisa memendekkan umur. Itu mafhum hadisnya. Betul tidak? Belum lagi hadis yang lain mengatakan doa bisa merubah takdir. Nah, bagaimana itu cara mengkompromikannya? Bagaimana cara kompromikan ini hadis? Atau pertentangan ini hadis? Katanya sudah ditulis semuanya, kenapa masih berubah-berubah? Ini ada 3 parfum. Silakan yang bisa jawab dengan jawaban yang benar. Kalau salah, parfum dikembalikan. Nah, enggak judi aja itu. Jadi yang dirubah ini takdir juga. Bagaimana itu membahasakannya ya? Jadi artinya takdir yang berubah ini juga sudah tertulis. Di mana tertulis? Di Lauhul Mahfuz. Artinya yang berubah di sini takdir yang mana? Di Lauhul Mahfuz berubah atau tidak? Tidak berubah. Perubahannya sudah tertulis semuanya. Hatta perubahan takdir sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Jadi kalau takdir itu mau berubah, itu sudah ada semuanya di Lauhul Mahfuz. Jadi sebenarnya tidak ada yang berubah. Sebenarnya ada yang berubah atau tidak ada? Berubah. Iya, antum ulang-ulang itu dari tadi. Bukan itu yang tanya. Jadi sebenarnya takdir yang dimaksud ini ada perubahan pada takdir atau tidak ada? Itu yang poin pertanyaannya.
Tidak ada yang berubah. Tapi kenyataannya berubah. Ah, silakan. Ah. Berarti yang jawabannya disepakat sebelumnya karena menambahkan toh? Enggak, maksudnya kalau enggak sepakat dikoreksi aja dari awal supaya. Hmm, hmm, ya. Jadi maksudnya malaikat yang merubah takdir ini atas izin Allah begitu. Ah, gimana? Tentu sudah ada. Baik. Pertama kita katakan yang perlu kita ketahui prinsip dasar tentang takdir bahwasanya sepakat kaum muslimin bahwasanya takdir itu adalah sirullahi fil makhluk. Rahasianya Allah terhadap hambanya. Seperti hadis Ibnu Umar beliau mengatakan, qala Rasulullah SAW, la takallamu fil qadar. Jangan kalian bicara tentang takdir. Fa innahu sirullah fala tufshullah sirrahu. Jadi itu yang pertama yang perlu kita pahami. Nah, kembali ke masalah kita. Lalu bagaimana dengan perkataan kita semua sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Dari mulai penciptaan kolam sampai hari kiamat. Bahkan sampai penghuni surga dan neraka sudah ada tulisannya. Siapa yang penghuni surga dan siapa penghuni neraka. Itu sudah ada dalam ilmu Allah, dalam Lauhul Mahfuz. Nah, timbul pertanyaan, apakah ada kemungkinan Lauhul Mahfuz itu bisa berubah? Jawabannya tidak. Tapi ada hadis yang seolah-olah mengindikasikan bahwa takdir berubah. Nah, seperti yang kita sebutkan beberapa hadis tadi. Nah, sekarang timbul pertanyaan. Jadi kalau begitu takdir yang mana itu yang berubah? Nah, maka para ulama membagi takdir menjadi berapa? Dua. Ada namanya takdir mutlak, takdir am, ada takdir khos muqayyad. Ya kan? Takdir umum dan takdir khusus atau takdir mutlak dan takdir muqayyad. Nah, ini dia. Nah, sekarang kita masuk lagi lebih rincinya lagi yang dipermasalahkan. Jadi kalau begitu ketika malaikat menulis rezeki, menulis ajal, terus kalau ada orang beramal melakukan sebab misalnya dengan menyambung silaturahim, ya, maka dia panjang umurnya padahal umur sudah ditulis. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Maka kita katakan semua pun sudah ada tulisannya di Lauhul Mahfuz, namun yang berubah di sini adalah di takdir muqayyadnya, di takdir khusus. Ada takdir umum di Lauhul Mahfuz sudah tertulis semua apa yang terjadi pada manusia, pada hewan, pada alam semesta ini sudah ada lengkap, tidak ada perubahan. Nah, sekarang pemahaman ini kalau kita tidak pahami dengan baik bisa bahaya. Bisa menyebabkan orang menjadi jibriyah, lawan dari qadariyah. Qadariyah tadi mengatakan tidak ada yang namanya takdir. Kita semua berusaha sesuai dengan kehendak kita, tidak ada namanya kehendak Allah karena kita yang menciptakan perbuatan kita sendiri. Adapun jibriyah kebalikannya, mereka mengumpamakan manusia itu seperti pohon kering, dedaunan kering di mahabbatur rih, yakni seperti daun kering yang diterbangkan oleh angin, tidak ada irodahnya sama sekali, diterbangkan ke kiri, diterbangkan ke kanan, atau seperti
mayat di pemandian. Ya, tidak ada sama sekali keinginan dan ya, kudroh mereka, irodah dan kudroh mereka itu tidak ada bagi Jibriyah ini. Jadi kalau mayat di pemandian itu terserah mau di apapun, tidak ada semacam keinginan dan kemampuan. Nah, sedangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan dua-duanya itu. Manusia memiliki apa? Kudroh dan irodah. Maka dari itulah pembagian-pembagian takdir itu sangatlah penting. Ada namanya takdir kauni, qadari, dan ada namanya takdir syar'i. Nah, takdir kauni dan takdir syar'i ini perbedaannya. Pertama, takdir kauni ini adalah takdir secara umum. Itu yang kita bahasakan tadi, takdir umum. Baik itu disuka atau tidak disuka oleh Allah. Semuanya masuk dalam takdir Allah. Ketaatan orang yang taat, imannya orang beriman, kufurnya orang yang kafir, maksiatnya pelaku maksiat, semua masuk dalam takdir kauni. Artinya Allah kehendaki hal tersebut. Tidak ada sesuatu pun di kerajaan Allah di luar kehendak Allah. Bahkan dikatakan oleh para ulama salaf, termasuk orang menumpang dagunya itu masuk dalam takdir kauni. Kita menggaruk-garuk ini kita punya dagu atau menopang kita punya pipi begini, itu termasuk dari takdir. Tidak ada sesuatu pun di kerajaan Allah yang keluar dari keinginan Allah, iradah Allah, masyiah Allah. Nah, timbul pertanyaan, lalu bagaimana dengan maksiatnya orang ahli maksiat atau kedurhakannya iblis misalnya, atau segala jenis kejelekan? Apakah itu bagian juga dari takdir Allah? Masa Allah menginginkan kejelekan? Kan begitu. Masa Allah menginginkan kekufuran? Allah kan sudah mengatakan, wala yardha bi ibadihi al-kufur. Allah tidak ridho bagi hambanya kekafiran. Tapi kita katakan tadi kekufuran bagian dari takdir Allah. Berarti kalau begitu Allah menginginkan kekufuran. Gimana itu cara menjawabnya? Kan kita bilang kekafirannya orang kafir bagian dari takdir Allah. Tapi di sisi lain Allah mengatakan Allah tidak ridho bagi hambanya kekafiran. Bagaimana itu? Kontradiksi enggak tuh? Betul, manusia yang memilih. Tapi pertanyaannya adalah, bukankah itu takdir Allah? Kalau takdir Allah berarti itu bagian dari kehendak Allah. 4 maratib takdir tak? Tahu 4 maratib takdir? Pertama ilmu, masyiah, khalq, ya, atau ijad. Jadi semua itu tidak lepas dari 4 ini. Dari 4 maratib takdir ini. Jadi kalau begitu kekafiran itu bagian dari kehendak Allah atau tidak? Bagian kehendak Allah. Jadi kita sepakat bahwa semua yang terjadi di muka bumi ini tidak ada yang keluar dari kehendak Allah. Nah, sekarang pertanyaannya tadi, apa tadi pertanyaannya? Berarti Allah menghendaki kekufuran. Betul apa tidak itu? Kekufuran adalah ketetapan Allah yang hikmahnya. Ya ke situ ujungnya kita lari pembicaraan kita. Ya betul. Bahwasanya Allah menciptakan kekufuran dan menginginkan kekufuran itu ada hikmahnya, di antaranya sebagai ujian untuk membedakan mana yang mukmin, mana yang kafir, mana yang penghuni surga dan mana penghuni neraka. Inilah fungsinya Allah menciptakan kita, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maksudnya bahwa itu bagian dari takdir Allah kauni. Bukan dari bagian takdir Allah syar'i. Kauni itu semua yang baik, yang buruk, yang disuka, yang tidak disuka masuk dalam kehendak Allah semua. Dan semua ada sebab-sebabnya. Yang baik ada sebabnya, yang buruk pun ada sebabnya. Fahadainahun najdain. Allah kasih kita 2 jalan. Jalan ke surga, jalan ke neraka, jalan yang baik, jalan yang buruk. Kita yang pilih. Kita tidak dipaksa oleh Allah. Sepakat seluruh Ahlussunnah wal Jamaah, makhluk itu tidak dipaksa oleh Allah. Kalau begitu, seandainya seperti yang dipahami oleh Jibriyah yang mengatakan makhluk dipaksa, semua ya ibaratnya sudah disetting oleh Allah, ya tinggal kita menjalankannya saja. Kalau begitu buat apa Allah turunkan Rasul? Kan pekerjaan sia-sia itu Allah namanya. Allah sudah tentukan si fulan begini pasti kafir. Jadi diutus pun Rasul tidak akan berguna. Buat apa kalau begitu Allah utus Rasul? Nah, disinilah perbedaan kita dengan mereka, Jibriyah. Kita beriman kepada Allah dengan takdirnya, tapi kita juga meyakini bahwa manusia diberi oleh Allah
masyiah dan kudroh, kehendak dan kemampuan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, wa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Inilah pemahaman yang benar terhadap takdir. Adapun orang saddaqa bil husna, orang yang membenarkan pahala surga, Allah mudahkan baginya jalan ke surga. Allah mudahkan baginya ketaatan. Jadi bagi kita amalan, bagi Allah takdir, kan begitu. Jadi takdir Allah terhadap kita dengan dimudahkannya kita melakukan kebaikan dan ketaatan itu disebabkan oleh apa? Amalan kita. Walaupun kita katakan amalan kita itu juga adalah takdir Allah, tapi kita memiliki apa di situ? Kudroh, pilihan. Kita memiliki, kita mau beramal soleh bisa, melakukan amal kemaksiatan juga bisa. Tapi kita memilih yang amal soleh. Disitulah Allah balas kita. Kalau kita pilih amal soleh, ini balasannya. Makanya ketika Allah memerintahkan seluruh makhluknya untuk bertauhid misalnya. Ada yang mukmin, ada yang kafir. Ada yang bertauhid, ada yang musyrik. Ketika Allah mengatakan wa aqimus shalah, dirikanlah salat. Berarti itu dicintai oleh Allah karena diperintahkan oleh Allah. Tapi kenyataannya ternyata di antara hambanya ada yang sholat dan ada yang tidak sholat. Berarti pilihan. Dan kita sendiri merasakannya. Ketika kita misalnya sholat, kita tidak merasa dipaksa oleh Allah. Kita pilihan kita. Ketika kita tidak sholat pun kita juga mengatakan begitu. Itu pilihan saya. Maka tidak ada alasan nanti ketika di hari kiamat kita disiksa oleh Allah beralasan dengan alasan orang musyrik. Walau sya Allah ma asyrokna wala abauna. Andai kata Allah berkehendak, dia berdalil dengan masyiahnya Allah, pasti kami tidak akan musyrik. Begitu juga nenek moyang kami. Itu kata siapa? Kata orang musyrik. Dan Allah bantah itu hujahnya mereka. Makanya nanti penghuni neraka disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Ya, kullama ulqiya fiha maujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir qalu bala qad ja'ana nadhirum fakazzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'. Jadi itu hujahnya penghuni neraka nanti ketika setiap ditanya oleh malaikat-malaikat penjaga neraka, alam ya'tikum nazir, bukankah telah datang pemberi peringatan? Mereka tidak berhujah dengan takdir. Betul, sudah datang Rasul, telah datang ulama, telah datang dai, para ustadz memperingati kami. Tapi kami tidak dikehendaki oleh Allah beriman. Tidak begitu hujah mereka. Tapi mereka mengatakan, qad ja'ana nazir. Betul, telah datang kepada kami pemberi peringatan. Walakin kazzabana, kami mendustakan mereka. Dia nisbatkan apa itu? Nah, coba kalimat domir nanya itu digaris bawahi. Kazzabana, kami yang mendustakan sendiri pilihan kami. Wa qulna ma nazzalallahu min syai'. Dan kami mengatakan kepada orang-orang pemberi peringatan itu, Allah tidak menurunkan apa-apa pada kalian. Nah, inilah pemahaman yang benar terhadap takdir. Sehingga ketika para sahabat mempermasalahkan ini kepada Nabi bahwa kalau begitu buat apa beramal, maka Nabi mengatakan apa? Ya'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Tetap kalian beramal. Kenapa Nabi tetap menyuruh beramal? Karena tidak ada orang yang tahu bagaimana akhir dari hidupnya. Maka orang berusaha sedapat mungkin untuk berbuat baik dan menutup hidupnya dengan kebaikan. Makanya jangan sekali-kali menjadikan takdir itu sebagai hujah untuk bermaksiat. Nah, jangan bilang, sudah terlanjur takdir Allah ini. Sudah. Akhirnya bermaksiat lagi, takdir Allah lagi yang disalahkan. Padahal kita memiliki apa? Pilihan. Makanya Nabi Adam sendiri ketika memakan atau mendekati pohon terlarang, beliau tidak berhujah dengan takdir. Dan itu ada babnya, dilarang berhujah dengan takdir dalam perkara maksiat. Inilah yang dimaksud oleh Syekh rahimahullahu ta'ala. Baik. Kemudian permasalahan yang berikutnya. Maratib takdir ini sering sekali kita dengar. Tapi perlu kita ulang-ulang terus. Supaya apa? Supaya kita ini terjaga dari pemahaman-pemahaman menyimpang. Yang namanya menyimpang dari wasatiyah, dari pertengahan, dari Islam al-wasatiyah dalam masalah takdir ini. Selalu ada saja menyimpang kiri, mau menyimpang kanan. Dua-duanya menyimpang, Qadariyah dan Jabriyah. Karena mereka ini tidak beriman pada maratib takdir ini.
Marotib yang pertama beriman terhadap apa? Ilmunya Allah. Bahwasanya ilmu Allah itu azali. Allah mengetahui sebelum sesuatu itu apa? Terjadi. Jadi jangan dibilang terjadi itu baru Allah tahu, tidak. Bahkan ketika Allah mengutus kepada Firaun Musa dan Harun, Allah sudah tahu kekafiran Firaun dan Allah tahu bahwa Firaun tidak akan beriman, tapi tetap Allah mengutus Musa dan Harun. Untuk apa? Timbul pertanyaan, untuk apa kalau begitu? Allah tahu aja, Allah bilang tidak akan beriman je Firaun. Sudah tahu mi Allah. Lalu buat apa kalau begitu Allah mengutus? Nah, apa jawabannya? Allah tidak menyiksa hambanya dengan ilmunya. Allah menyiksa hamba dengan ditegakkannya hujah atas hamba tersebut dengan perbuatannya sendiri. Ketika nanti ya Fir'aun tidak kafir umpamanya kepada misalnya tidak jadi diutus Harun dan Musa kepada Fir'aun, dan Fir'aun tidak jelas di situ apakah dia kafir atau tidak karena tidak diutus Musa dan Harun kepada dia. Nanti bisa saja Fir'aun berhujjah, ya Allah kenapa kamu siksa saya? Saya kan tidak ada Musa dan Harun yang datang kepada saya. Walaupun Allah sendiri sudah tahu itu. Allah bisa saja menjawab, wahai Fir'aun, sebenarnya walaupun saya utus Musa dan Harun kepadamu, kamu tetap kafir karena saya tahu itu. Sebelum itu terjadi saya sudah tahu. Tapi Allah tidak mau menzalimi hambanya. Allah itu menegakkan hujah di atas hambanya langsung supaya dia yang menyaksikan apa? Perbuatannya sendiri. Allah tidak menghukumi hambanya dengan ilmunya. Bisa dipahami atau tidak ini? Jadi Allah tidak menghukumi. Jadi kalau kita ini sebenarnya kalau tidak dihisap pun kan nanti di hari kiamat ada yaumul hisab, dihitung amalan kita detailnya. Bagi Allah itu tidak perlu itu. Buat apa bagi Allah itu? Tidak perlu. Allah sudah tahu amalan kita semuanya tanpa dihitung bahwa sekian amal kebaikannya, sekian amal keburukannya, bahwa lebih banyak amal kebaikannya dia ke surga. Allah sudah tahu semua itu. Tidak perlu dihitung secara timbangan itu. Lalu pertanyaannya, buat apa itu yaumul hisab jadinya? Menegakkan hujah atas makhluknya. Supaya makhluknya sadar bahwa itu memang seperti itu. Bukan ya Allah menghukumi hambanya dengan ilmunya. Itu yang perlu dipahami. Baik. Kemudian Syekh mengatakan, "Tsumma innallaha yunaffidhu hadhil aqdar fi awqatiha bihasab ma taqtadihi hikmatuhu wa masyiatuh." Lalu Allah setelah menulis di Lauhul Mahfuz, lalu Allah wujudkan ini takdirnya nanti pas pada waktunya. Ya, berdasarkan hikmah-hikmah yang Allah miliki sendiri, yang Allah tahu, berdasarkan kehendak-kehendaknya yang sempurna, yang tidak ada cacat dan kekurangannya. Likulli makan wa mayakun, dan setiap apa yang akan terjadi, yang telah terjadi dan yang akan terjadi. Makanya dikatakan oleh para ulama, seandainya itu sesuatu tidak terjadi dan bagaimana itu sesuatu tidak terjadi, Allah pun tahu itu. Jadi Allah maha tahu ya apa yang telah terjadi dan yang akan terjadi, dan jika sesuatu itu tidak jadi terjadi, bagaimana dia tidak terjadi, itu semua ada dalam ilmu Allah. Penyebabnya apa? Ini akan mati begini, penyebabnya ini. Semua ada dalam ilmu Allah. Ini yang dimaksud. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan rahasianya tersebut nanti pada waktunya. Kemudian wa annahu ma'a dzalik wa ma'a khalqihi lil ibad wa af'alihim wa sifatihim faqad a'tahum qudrah wa iradah. Bersamaan dengan itu, kita sebagai makhluk Allah beri kita qudrah dan iradah, kemampuan dan kehendak. Ini penting dalam mewujudkan amalan. Ada orang mampu tapi tidak punya keinginan, tidak terwujud itu. Ada orang punya keinginan tapi dia tidak mampu, sama aja. Jadi harus dua-duanya, dan kita memiliki dua-duanya ini. Makanya hidayah itu ulama bagi. Ada hidayah terhadap Islam. Kemudian hidayah di atasnya lagi terhadap ilmu. Kemudian hidayah terhadap beramal dengan ilmu. Kemudian hidayah di atasnya lagi yaitu istiqomah di atas amal, di atas ilmu. Jadi ada 4 marotibnya ini.
Ada orang yang Allah cuma kasih hidayah Islam, sehingga dia cuma Islam tapi dengan segala kekurangannya, dia melakukan maksiat-maksiat, banyak amalan-amalan dalam Islam yang dia Islamnya orang-orang yang pada umumnya orang-orang umum. Nah, ada orang yang Allah beri tingkatan lebih tinggi lagi, yaitu hidayah terhadap ilmu. Dia mengenal sunnah, dia mempelajarinya. Tapi ini hidayah baru sebatas hanya hidayah ilmu saja. Belum dia dianugerahkan oleh Allah untuk mengamalkannya. Dan itu banyak kita saksikan. Bahkan pada diri kita pun kita saksikan. Hari ini kita belajar tentang ini. Kemarin dan beberapa tahun yang lalu kita belajar banyak tentang sunnah. Tapi yang sudah kita amalkan baru sedikit. Nah itu dia. Jadi hidayah terhadap amal itu tingkatannya lebih di atas lagi. Nah ada orang yang sudah mengamalkannya. Dia sudah semangat tahu tentang sunnah mengamalkannya. Tapi itu hanya ternyata sebentar saja. Bertahannya cuma sebentar saja, dapat lagi teman baru, lingkungan baru, berubah lagi hatinya. Akhirnya apa? Dia tidak sabat, tidak istiqomah. Akhirnya dia tinggalkan itu amalan. Nah inilah semua hidayah, merotip takdir yang istilahnya semua Allah takdirkan. Nah tapi semua yang merotip ini Allah berikan kepadanya dua hal ini. Iradah dan masyiah. Kudro dan masyiah. Keinginan dan kemampuan. Jadi semuanya itu ya adalah bagian dari keinginan kita dan kemampuan yang Allah berikan kepada kita. Wallahu ta'ala alam. Baik. Kemudian masih ada waktu atau tidak ini? Masih ada. Berapa menit? 11. Nah, berkaitan dengan ini, termasuk al-ajaz wal kais. Nah, kita lanjut. Allah lam yujbirhum alaiha. Allah tidak memaksa mereka atas perbuatan tersebut. Wa huwa alladzi khalaqa qudratahum wa masyiatahum. Walaupun Allah sendiri yang menciptakan itu kemampuan dan kehendak, tapi Allah tidak memaksa mereka. Wa khaliqus sabab at-tam, khaliqul musabbab. Allah menciptakan sebab semuanya, fa af'aluhum wa aqwaluhum taqa bi qudratihim wa iradatihim aw masyiatihim. Ada sebagaimana semua perkataan dan perbuatan mereka itu terjadi karena kehendak mereka dan kemampuan mereka atau keinginan mereka. Allataini khalaqahumullahu fihim, yang Allah ciptakan keduanya pada mereka. Kama khalaqa baqiyata quwwahum adh-dhahira wal batina walakinahu ta'ala yassara kullan lima khuliqalah. Nah, itu yang tadi yang kita bilang, walaupun kita ini semua memiliki iradah dan kudroh atau masyiah dan kudroh, itu tetap kita katakan bahwasanya manusia itu berbeda-beda. Ya, ada yang memilih jalan yang baik sehingga Allah mudahkan baginya kebaikan, dan ada yang memilih yang buruk sehingga Allah mudahkan baginya keburukan. Makanya subhanallah timbul pertanyaan, kenapa Allah memberi hidayah dengan hikmah dan takdirnya kepada Salman Al-Farisi, Bilal bin Rabah, padahal mereka tidak ada hubungan nasab apa-apa dengan Rasul, orang yang tidak dikenal, dibandingkan dengan Abu Talib yang membela Nabi. Dari sisi nasab dia pamannya Nabi, yang bahkan rela diboikot selama 3 tahun untuk membela Nabi. Tapi bersamaan dengan itu dia tidak dapat hidayah. Bukankah dia lebih berhak mendapatkan hidayah daripada orang yang jauh secara nasab dari Nabi? Nah, timbul pertanyaan, kenapa bisa begitu? Kenapa Allah takdirkan bagi Abi Thalib mati di atas kekufuran, dan takdir bagi orang yang tidak dikenal seperti Bilal, seperti Salman Al-Farisi yang jauh ya, entah dari negeri mana, seperti Salman Al-Farisi, dia cuma dengar kabar tentang Nabi dari negeri Persia. Lalu dia berusaha mencari kebenaran sampai dia dijual sampai 3 kali, dibodoh-bodohi, dijual sebagai budak, ya akhirnya dia bertemu dengan Nabi.
Kenapa bisa begitu? Padahal tidak ada hubungan nasabnya dengan Nabi. Bukankah kita kalau berpikir akal-akal kita yang pendek ini, mereka Abu Thalib lebih berhak untuk mendapat hidayah daripada mereka. Karena kalau di sisi pengorbanan, Abu Thalib juga berkorban untuk Nabi. Kenapa kira-kira? Masya Allah. Rasulullah betul tidak bisa memberi hidayah taufik terhadap orang yang dia cintai. Satu, apa jawaban yang berkaitan dengan ini? Maksudnya, kenapa bukan Abu Thalib saja yang diberi hidayah oleh Allah? Ini bukan berkaitan dengan Rasulullahnya, ini berkaitan dengan Allahnya. Kenapa Allah tidak memberi hidayah kepada Abu Thalib saja? Atau diberi hidayah dua-duanya, Abu Thalib diberi hidayah, ini juga diberi hidayah. Nah, jadi ada namanya takdir yang Allah sendiri yang tahu apa? Rahasianya. Jadi kalau kita bilang secara akal, ya tidak kelihatan hikmahnya. Kenapa? Mestinya Abu Thalib itu dapat hidayah kan? Karena dia telah membantu Nabi berjuang untuk membela Nabi. Tapi bersama dengan itu dia tidak dapat hidayah. Nah, itu yang tadi dia bilang bahwa betul manusia punya iradah. Betul manusia punya masyiah dan dia sudah melakukan sebab. Tapi ada faktor lain yang Allah punya, yang tahu sendiri hikmahnya. Kan kalau secara sebab Abu Thalib sudah melaksanakan atau belum? Sudah. Dia sudah membantu Nabi, cinta terhadap ajaran Nabi. Dia bilang laulama sabatun ya lattabatuka au lawajatani bizalika samha. Ya, kalau bukan takut dicela, pasti saya akan menerima itu agamamu. Innila a'lam inna dinaka dina khairul bariyah. Itu Abu Thalib yang mengatakan. Ada dalam kitab Ibnu Katsir kalau tidak salah, dalam Al-Bidayah. Ya. Jadi Abu Thalib mengakui tentang agama Nabi, tapi masalahnya apa? Masalahnya ada hikmah Allah di belakangnya. Mungkin Abu Thalib ya memiliki sifat yang dia pilih sendiri toh, yaitu sifat ta'assub, fanatik buta terhadap nenek moyang. Ini sifat yang dia pilih oleh Abu Thalib ini takdir Allah atau bukan? Takdir Allah kauni. Tapi Allah suka atau tidak? Tidak, berarti tidak diperintahkan oleh Allah, bukan takdir Allah syar'i. Maka dari itulah kita katakan bahwasanya ya Abu Thalib dihukum oleh Allah berdasarkan sebab yang dia pilih juga. Ya, itu hikmah Allah yang tersembunyi di dalamnya. Dan ini menunjukkan juga bahwa hidayah semata-mata di tangan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa hadzal qadar ya'ti ala jami' ahwalil 'abd wa af'alihi wa sifatihi hatta al-'ajz wal kais wa huma wasfani mutadaddani alladhi yanaluhu bil awwal. Jadi al-'ajz kelemahan, al-kais al-kais itu rajin ya, semangat salah paham mana tadi. Dia merupakan dua sifat yang berlawanan dan dua-duanya itu adalah bagian dari takdir Allah. Wa humal wasfani mutadaddana alladzina yanalul bil awwal minhuma wa humal ajiz merupakan khaybah wal khusran, yaitu kerugian dan kebangkrutan. Wa bitsani wal kais al jid fi taatir rahman, yaitu kesungguhan dalam taat kepada Allah. Wal murad huna al ajiz lazi yulam alaihil ab, yang dimaksud dengan kelemahan di sini adalah lemah dalam hal ketaatan ya, itu dicela. Wa huwa adamul iradah, tidak adanya keinginan, wahwal kasal ya, lemahnya keinginan itu kasal, itu malas ya. Lal ajaz allazi huwa adamul qudrah, bukan maksudnya ini lemah tidak adanya kemampuan. Beda ya, tidak ada keinginan dan tidak ada kemampuan. Dia punya kemampuan tapi keinginan tidak ada. Ini yang tercela. Misalnya nih, ada orang masih muda, masih sehat. Dia dengar suara azan tapi tidak ada keinginannya untuk ke masjid. Ini yang dia maksud. Tapi kalau ada orang kuat keinginannya, tapi dia tidak mampu ke masjid, dia lumpuh misalnya, dia sakit misalnya, dan seterusnya, maka ini tidak dicela. Jadi yang dicela yang mana? Yang lemah irodah apa yang lemah kudroh? Kudroh apa irodah? Irodah. Ya, ini yang dia maksud. Baik. Kemudian wa huwa adamul irada wa huwal kasal lal ajiz lazi wa adamul qudra wa hadha huwa ma'nal hadis al akhir i'malu fa kullun muyassar lima khuliqalah. Ya, inilah
Yang dimaksud oleh Nabi, beramallah kalian semua dimudahkan. Dimudahkan untuk melakukan apa yang dia diciptakan untuknya. Kenapa? Karena semua orang memiliki, jelas itu, kudroh. Kalau seandainya muntafa, dinafikan ini kudroh misalnya, dicabut kudrohnya, ma'zur atau tidak ma'zur dia? Diberi uzur atau tidak? Orang tidak mampu melakukan ketaatan karena sebab uzur syar'i. Dimaafkan atau tidak? Dimaafkan. Makanya kullu muyassar lima khuliqala, maksudnya semua diberi oleh Allah adalah kudroh. Bukan iroda. Kalau iroda semua jelas memiliki iroda. Yang tidak memiliki iroda cuma orang gila. Orang gila kenapa tidak disiksa oleh Allah karena perbuatannya? Karena mereka tidak memiliki iroda. Coba orang gila, lihat. Dia merusak. Tapi orang maklumi, itu bukan irodanya, di akalnya sudah dicabut oleh Allah. Dan dia tidak disiksa oleh Allah nanti di hari kiamat karena perbuatan rusaknya itu. Dia meninggalkan sholat tidak disiksa oleh Allah karena tidak ada irodahnya. Dia melakukan perbuatan yang bukan keinginannya. Begitu juga anak kecil. Anak kecil tidak ada irodahnya. Dalam arti di sini mereka belum memiliki akal untuk memilih perbuatan. Itu yang dimaksud. Adapun kudroh, nah ini dia. Semua orang yang memiliki kudroh akan dihisap oleh Allah nanti. Makanya ini permasalahannya juga ada kaitannya dengan al-udhur bil jahal. Ketika seseorang misalnya sudah sampai kepadanya hujjah, atau dia memungkinkan untuk belajar namun dia tidak belajar, disebabkan karena lemahnya irodahnya tadi itu. Diberi uzur apa tidak? Tidak diberi uzur. Maka ini juga bantahan terhadap orang yang mengatakan lebih bagus bodoh tidak tahu dimaafkan daripada orang belajar tapi tidak amalkan ilmunya, lebih berat bedek siksanya. Kamu bodoh dan fasilitas ya di sekitarmu ada untuk belajar tapi kamu tidak belajar, itu sudah pasti juga kamu akan dihisap oleh Allah, dan itu lebih jelek lagi. Kenapa? Karena tidak ada pilihan yang lain. Kalau orang belajar masih ada pilihan lain, dia masih ada kemungkinan untuk mengamalkan ilmunya karena dia tahu yang benar yang mana. Walaupun kadang-kadang dia tergelincir, dia tergoda dan seterusnya. Waduh. Baik. Pakai alarm sekarang ya. Itu baru ya? Oh, timer. Masya Allah. Baiklah. Jadi itu pembedanya. Jadi bahwasanya kudro inilah yang akan dihisap oleh Allah nanti di hari kiamat. Wallahu taala alam. Silakan azan kalau begitu. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر. Tentang fadilah atau fadail al-iman bil qadar. Apa sih keutamaannya orang itu kalau dia beriman kepada takdir? Idza amana al-insanu bil qada wal qadar istarah fala yahzan ala ma fat wa la yafrah bima u'tiya farahan yukhrijuhu anil i'tidal al-wasatiyah. Jadi kalau orang beriman kepada takdir, pada qada dan qadar, maka hatinya akan istirahat, akan tenang, akan lapang. Dia tidak sedih dengan apa yang dia tidak dapatkan, apa yang sudah berlalu, yang sudah lewat. Sebagaimana dia juga tidak terlalu senang dengan apa yang dia dapatkan, dengan kesenangan yang melampaui batas. Ammal ladzi la yu'min bil qadar wal qadar fa innahu yajza' wa yaskhat idza fatahu syai'. Nah, kebalikannya, orang yang tidak beriman kepada takdir, dia akan marah-marah, dia akan jengkel, dia akan semacam tidak ridho dengan apa yang dia tidak dapatkan, dengan apa yang dia lewatkan. Dia tidak beriman bahwa itu adalah ketentuan Allah. Dia merasa, masih kurang ini, cobanya saya begini tadi, pasti saya dapat itu. Coba saya lebih keras lagi usahaku, pasti saya dapat itu. Nah, ini orang tidak percaya pada takdir ini. Sehingga apa? Disiksa oleh Allah dengan seperti itu. Allah menyiksanya dengan perasaan yang seperti itu. Ketika dia tidak beriman kepada takdir Allah, Allah siksa dia dengan perasaan-perasaan jengkel. Allah siksa dia perasaan-perasaan tidak menerima. Sehingga dia tersiksa dengan perasaan batin yang tersebut. Kemudian, walaysa biraddin mafatahu walau jaza. Padahal walaupun dia jengkel bagaimanapun, dia tidak mampu menolak takdir. Bisakah kalau ada sesuatu yang kita tidak senangi terjadi, katakanlah kecelakaan, mudah Allah melindungi kita. Kemudian kita ngomel-ngomel, kenapa kamu balap-balap, kenapa kamu tidak hati-hati, misalnya kalau balap-balap jelas dimarahi itu. Kenapa kamu tidak hati-hati? Padahal ini orang sudah hati-hati, tapi qadarullah memang Allah inginkan dia kecelakaan, ingin keinjak batu kah, keinjak lubang, atau ada orang tiba-tiba ini lewat dia tabrak. Itu kan sesuatu yang di luar dugaannya, kemampuannya. Nah, kalau dia ngomel-ngomel, apakah sesuatu itu bisa pulih kembali dengan dia ngomel-ngomel itu? Jawabannya tidak. Maka itu yang dimaksud. Bahwa walaupun dia jaza, dia marah-marah, tidak akan merubah apa-apa. Justru mendatangkan kemurkaan dari Allah karena menunjukkan ketidakpercayaannya terhadap takdir Allah. Baik. Adapun orang yang mengetahui bahwa semua yang terjadi pada dirinya itu adalah keinginan dan kehendak dari Allah, wa anna masyaallah kan wa man lam yasha yakun, bahwa apa yang Allah kehendaki pasti terjadi dan apa yang Allah tidak kehendaki pasti tidak akan terjadi, fa innahu yastarih, maka dia akan tenang, hatinya akan lapang, dia akan tenang menghadapi masalah apapun karena dia tahu ini kehendak Allah, karena apa yang terjadi ini dengan izin Allah. Karena kalau bukan izin Allah pasti ini tidak terjadi. Karena apa yang Allah tidak izinkan tidak akan terjadi. Di situ dia berusaha mencari hikmahnya apa solusi yang bisa dicarikan. Bukan mencari-cari penyebab atau kesalahan, menyalah-nyalahkan orang lain, mencari-cari kambing hitam. Tidak.
Tapi orang yang beriman kepada takdir, dia justru lebih mencari solusi daripada mencari kambing hitam. Kenapa? Karena ini sudah terjadi, mau apa lagi? Nah, ini perbedaannya. Kelihatan perbedaan sikap orang yang beriman kepada takdir dan orang yang tidak beriman kepada takdir. Wa kadzalika man la yu'min bil qadar wal qadar yusab bil juban wal khauf. Ini sisi lain lagi. Bahwa orang yang tidak beriman kepada takdir, dia itu akan ditimpa penyakit penakut. Penakut, pengecut. Juban itu pengecut, al khauf penakut. Sehingga dia tidak mau berusaha. Takut. Disuruh misalnya kalau di zaman Nabi disuruh jihad karena dia tidak percaya bahwa takdir itu di tangan Allah. Kalau kamu berjihad, andaikan kamu tidak dikehendaki oleh Allah mati, tidak mati tonji. Padahal dulu para sahabat menginginkan mati syahid. Tapi bagi orang-orang munafik ini, mereka itu takut sekali mati. Sehingga apa? Tidak mau mereka pergi jihad. Ngapain? Dikenaki panah nanti. Nah, akhirnya apa? Mereka tidak jadi melakukan jihad. Begitu juga di zaman sekarang misalnya. Ada pintu-pintu dibukakan oleh Allah untuk berusaha mencari rezeki. Tapi dia tidak beriman kepada takdir bahwa ketika kita melaksanakan sebab, ya Allah akan membukakan bagi kita hasil yang baik yang kita harapkan. Sehingga apa? Dia tidak mau berusaha. Dia bilang percuma aja saya bekerja. Tidak ada tonji nanti hasilnya. Dia sudah pengecut duluan. Kenapa? Karena dia tidak beriman kepada ketetapan Allah bahwasanya Allah meletakkan sesuatu ada sebab musababnya. Allah menyuruhkan kita beramal, ya'malu ala Daud syukra. Itu perintah dari Allah. Jadi itu untuk mengambil sebab, perintah mengambil sebab. Adapun hasilnya dari Allah. Adapun orang pengecut yang tidak beriman kepada sebab, mereka sudah pengecut duluan. Baik. Al-iman bil qada wal qadar yuksibul insan quwwatal azimah. Nah, ini kebalikannya dari yang ini. Adapun beriman kepada takdir, dia menyebabkan orang itu kuat tekadnya, kuat semangatnya. Dia yakin bahwa kalau seandainya Allah tulis untuk saya walaupun kamu jungkir balik untuk mendapatnya, kamu tidak akan dapat. Misalnya begitu kan? Misalnya ada dua toko, sama jualannya, sama barang yang dijual. Tapi kalau orang beriman pada takdir, dia tidak akan muncul rasa iri kepada tetangganya. Kenapa? Karena dia yakin Allah sudah mengatur rezekinya. Walaupun kamu jungkir balik, bahkan kalau sampai kamu melakukan cara-cara yang haram sekalipun, kalau memang Allah tidak takdirkan, tidak akan jadi. Tetap Allah akan berikan kepada saya kalau memang itu rezeki saya. Karena tidak ada orang memakan rezeki orang lain. Allah sudah atur masing-masingnya. Itulah sifat azimah. Misalnya lagi terjadi persaingan misalnya, kayak kemarin. Kita punya kuota untuk mendaftar ke Jamiatul Imam Muhammad bin Saud di Riyadh. Alhamdulillah, nikmat dari Allah. Ada persaingan di situ. Kursi yang disediakan 30 kursi saja. Yang mendaftar banyak. Orang yang memiliki jiwa tidak beriman kepada takdir, apa dia bilang? Tidak perlu tidak perlu misalnya deh. Ikut banyak yang bilang penghafal, banyak yang sudah tahu bahasa Arab, itu yang kasih tazkiyah Ustadz Fulan. Percuma aja saya ikut. Kenapa? Karena ada aja pasti tidak lolos tonji. Dia sudah mendahului takdir. Kenapa pengecut ini muncul, sifat seperti ini muncul, sifat pesimis ini? Karena dia tidak beriman kepada takdir. Coba orang yang beriman kepada takdir, dia semangatnya kuat. Justru bilang begini, walaupun orang itu hafal Quran 30 juz, bisa bahasa Arab, dikasih rekomendasi oleh Ustadz Fulan misalnya, itu kalau bukan Allah takdirkan untuk dia, Allah takdirkan untuk saya, tetap saya tuh yang dapat. Sehingga dia tetap semangat melakukan sebab. Dan itu banyak terbukti, Masya Allah. Banyak terbukti. Yang lolos ke Madinah saja, itu kan seleksinya se-Indonesia. Tidak semua yang lolos itu betul-betul penghafal 30 juz mungkin. Ya walaupun kebanyakan begitu. Tapi maksudnya ada saja yang Allah takdirkan untuk orang tersebut. Allah loloskan dia. Bahkan ada orang yang tidak tahu bahasa Arab. Karena ada takdirnya di Madinah. Allah kasih dia jalan. Jalan yang mungkin menurut kita tidak masuk akal. Lolos tuh dia akhirnya.
Karena Allah mungkin lihat usahanya, lihat keinginannya, keikhlasannya, niatnya yang benar. Allah mudahkan baginya untuk lolos. Maksudnya itu gambaran bahwa orang yang beriman kepada takdir, dia akan semangat mendapatkan yang kebaikan, yang baik untuk dirinya. Dia tidak peduli. Yang penting itu baik untuk dirinya, dia semangat. Makanya apa kata Nabi? Ihris ala ma yanfa'uka wala ta'jiz. Wah, sudah ada waktu komatnya juga. Baik. Dan sedikit ya. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jaz. Ya. Wa in asabaka syai' fala taqul law anni fa'altu lakana kaza wa kaza. Semangatlah kalian terhadap apa yang bermanfaat bagimu dan minta tolong kepada Allah dan jangan lemah. Nah, itu garis bawahinya. Jangan lemah. Jika kamu ditimpa oleh sesuatu, maka jangan bilang lau anni fa'altu lakana kadza wa kadza. Andai kata saya buka pintu lau, ini yang bahaya ini. Itu pintu setan. Andai kata saya begini, pasti begini. Nah, itu sudah terjadi. Itulah yang Allah takdirkan. Andaikan kita sudah melakukan semua sebab yang diminta, qadarullah ya. Kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, maka itulah yang ditakdirkan oleh Allah, dan kita untuk ya menunjukkan keimanan kita kepada takdir, kita katakan qadarullah wa ma syaa fa'al. Ya sudah, takdir Allah itu, dan Allah menghendaki itu, dan dia melakukan apa yang dia kehendaki. Jadi kalau kita tidak mendapatkan setelah berusaha dengan maksimal, nah itulah yang dinamakan qadarullah. Jadi ada dua sisi di sini diperhatikan. Sisi usaha, bahwa orang yang beriman pada takdir dia akan maksimal usahanya. Artinya dia yakin bahwa apa yang dia tulis untuknya pasti akan dia dapatkan. Sehingga dia semangat. Karena dia berprasangka baik kepada Allah. Tapi ketika tatkala dia berusaha, mungkin Allah tidak menginginkan, mungkin Allah ingin lebih baik daripada itu untuk dia. Dan Allah itu tidak menyia-nyiakan hambanya ya, yang berusaha. Mungkin di sini menurutnya baik bagi hamba itu yang memiliki pemandangan yang singkat. Sehingga apa? Sehingga dia merasa itu yang paling baik untuk dirinya. Tapi Allah yang mengetahui apa yang akan datang, mungkin tidak lolosnya dia di sini umpamanya. Dia diloloskan di tempat yang jauh lebih baik daripada itu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menggantinya dengan lebih baik. Nah, itulah buah dari orang yang berusaha karena imannya tadi terhadap takdir. Makanya tidak ada ruginya kita gagal maupun berhasil selama pondasi ini kita miliki, yaitu beriman kepada takdir. Nah, inilah buah dari iman kepada takdir bagi seorang muslim. Wallahu taala a'lam. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.